Yuk, yuk. Ibu-ibu semuanya bawa buku pintar. Coba dibuka halaman 62. Ya. Di situ tolong dibaca paragraf pertama ya. Siapa yang mau membaca? Saya. Ya, sok. Suatu hari, anak Ibu Lili bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Ya, tadi berdasarkan cerita yang dibaca Ibu Heni, kira-kira Ibu Lili boleh minjem enggak? Boleh berhutang enggak ibu-ibu? Boleh, karena buat berobat anaknya sakit. Iya, betul. Kenapa boleh? Karena itu merupakan kebutuhan ya, bukan merupakan keinginan. Jadi beda ya kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu sifatnya harus segera diadakan. Kalau keinginan bisa ditunda ya, karena tidak begitu penting. Nah, saya sekarang minta perwakilan satu orang untuk bergantian ya membaca yang halaman yang mau paragraf nomor 1. Ibu Lili datang ke Bank Pakan. Menurut petugas di sana, Pakan dia apa? bisa meminjam uang, namun harus mencicil pengembaliannya. Selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan, ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Nah, coba kita perhatikan ibu-ibu ya, yang nomor 1 itu. Bu Lili ceritanya mau pinjam ke bank pasar. Nah, kita lihat syaratnya apa aja. Syaratnya ternyata harus ada sertifikat tanah dan kendaraan bermotor. Kita lihat lagi tuh ceritanya. Oh, ternyata di sini Bu Lili tidak punya ya sertifikat tanah ya dan kendaraan bermotor. Berarti memang dari syaratnya aja tidak memenuhi syarat ya. Terus lihat lama pengembaliannya berapa bulan ibu-ibu? 10 Ya, 10 bulan. Terus total pengembaliannya di sini 50. Di sini total pengembaliannya itu 50 ditambah 10.000 dikali 10 bulan. Jadi 60.000 kali 10 bulan sama dengan 600.000. Jadi harus mengembalikan sebanyak 600.000. Nah, kalau berdasarkan cerita dan persyaratannya di sini, Bu Lili tidak bisa ya pinjam di sini. Nah, sekarang coba baca yang nomor 2. Ya. Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Ya, kita lihat lagi ya bareng-bareng. Nah, kita lihat syaratnya apa, Bu? Syarat uang simpanan di koperasi. Iya, Menjadi anggota. sedangkan di cerita tersebut Ibu Lili belum menjadi anggotanya ya. Jadi dari syaratnya aja tidak terpenuhi ya. Terus lama pengembaliannya, di sini lama pengembaliannya itu 12 bulan ya. Terus total pengembaliannya itu 45.000 kali 12 bulan sama dengan 540. Jadi Bu Lili harus mengembalikan sebanyak itu. Tapi di sini melihat persyaratannya tidak bisa ya Ibu Lili pinjam di sini ya. Ya. Oh, coba kalau
nomor 3 siapa yang mau baca? Ya. Ya, Ibu sok. Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Dia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Ya, kita lihat lagi nih. Syaratnya kalau kita pinjam ke tetangga, ke temen itu ada syaratnya enggak sih? Enggak. Enggak ya. Iya, enggak ada syaratnya. Tapi di sini ini ada pemotongan ya. Ada pemotongan. Jadi ya dia ada pemotongan 50.000. Jadi pinjam 500, pinjamnya 500 dikasihnya 450.000 ya. Kan gede ya pemotongannya ya, lumayan ya. Berarti itu agak sedikit memberatkan ya. Syaratnya memang tidak ada. Lama pengembaliannya 20 minggu. Total pengembaliannya, total biaya awal ditambah total cicilan 50 tambah 30 kali 20 minggu, jadi 50 tambah 600.000. Jadi Ibu Lili itu harus mengembalikan 650.000. Memang tidak ada syaratnya, tapi dipikir-pikir ini teh memberatkan ya. Jadi bunganya Kak termasuk gede bunganya ya. Coba kalau yang nomor 4 baca, siapa yang mau baca Ibu? Ya, saya. Ya, sok. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk membutuhkan daruratnya tersebut. Untuk itu ia harus mengembalikannya sebesar 550 dalam tempo 4 bulan. Ya, kita lihat lagi nih syaratnya, harus memiliki tabungan. Ibu Lili sebenarnya tidak punya tabungan ya. Karena kebaikan anggota arisan tersebut katanya boleh-boleh aja ya. Lama pengembaliannya tempo 4 bulan. Total pengembaliannya 550. Jadi di antara yang tadi 1, 2, 3, 4 nih cocoknya di arisan ini pinjamnya ya. Jadi bunganya tidak ada. Terus saya minta satu kelompok untuk mengerjakan soal yang tadi dibaca dan dibahas. Nanti jawabannya ditulis di kertas kosong. Nah, ibu-ibu, jadi intinya sebelum kita meminjam ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Hal-halnya itu diantaranya nih, sebelum meminjam apa aja sih ya. Jadi sebelum meminjam itu, kita meminjam itu untuk apa dulu? Untuk apa dulu? Terus ada nggak kira-kira sebelum meminjam kita itu punya tabungan atau enggak? Ya kalau nggak ada mah misalkan karena kepepet-pepet amat ya. Terus sifatnya itu merupakan suatu kebutuhan, bukan keinginan, ya nggak apa-apa lah kita berhutang ya. Di sini apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang nih? Karena mungkin tidak ada cara lain ya, tabungan juga enggak punya, jadi terpaksa tuh berhutang ya. Terus berapa besar kita perlu meminjam? Jadi kita meminjam itu jangan asal pinjam berapa juta gitu. Sementara kita aja pendapatannya nggak begitu banyak ya, pendapatannya minim. Jadi disesuaikan antara jumlah pinjaman dengan penghasilan kita. Jangan sampai kita nanti pinjam ujuk-ujuknya mah susah bayarnya ya. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjamannya? Nah, maksud di sini kita pinjam misalkan ke mana gitu ya, kita melakukan kesepakatan sama orang tersebut, kita
mau bayarnya per hari, apa per bulan, apa per minggu, atau tempo. Misalkan kalau kitanya petani mah ya, misalkan panennya 4 bulan sekali, ya udah kita sepakat tuh sama yang ngasih hutang ya, kita 4 bulan aja biar sama-sama enak ya. Terus di sini juga kan kita harus memilih tempat yang tempat peminjamannya itu modal yang diberikan sedikit dan pengembaliannya pun sedikit. Jadi itu ibu-ibu, semoga pertemuan kali ini bisa diterapkan di keseharian ibu-ibu ya. Jangan sampai kita meminjam asal meminjam ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yuk. Ibu-ibu semuanya bawa buku pintar. Coba dibuka halaman 62. Di situ tolong dibaca paragraf pertama ya. Siapa yang mau membaca? Saya. Ya, sok. Suatu hari, anak Ibu Lili bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Ya, tadi berdasarkan cerita yang dibaca Ibu Heni, kira-kira Ibu Lili boleh minjem enggak? Boleh berhutang enggak Ibu-ibu? Boleh, karena buat berobat anaknya sakit. Iya, betul. Kenapa boleh? Karena itu merupakan kebutuhan ya, bukan merupakan keinginan. Jadi beda ya kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu sifatnya harus segera diadakan. Kalau keinginan bisa ditunda ya, karena tidak begitu penting. Nah, saya sekarang minta perwakilan 1 orang untuk bergantian ya membaca yang halaman yang mau paragraf nomor 1. Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana, dia bisa meminjam uang, namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan, ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Nah, coba kita perhatikan ibu-ibu ya, yang nomor 1 itu Bu Lili ceritanya mau pinjam ke bank pasar. Nah, kita lihat syaratnya apa aja. Syaratnya ternyata harus ada sertifikat tanah dan kendaraan bermotor. Kita lihat lagi tuh ceritanya. Oh, ternyata di sini Bu Lili tidak punya ya sertifikat tanah ya dan kendaraan bermotor. Berarti memang dari syaratnya aja tidak memenuhi syarat ya. Terus lihat lama pengembaliannya berapa bulan Ibu? 10 Ya, 10 bulan. Terus total pengembaliannya di sini 50. Di sini total pengembaliannya itu 50 ditambah 10.000 dikali 10 bulan. Jadi 60.000 kali 10 bulan sama dengan 600.000. Jadi harus mengembalikan sebanyak 600.000. Nah, kalau berdasarkan cerita dan persyaratannya di sini, Bu Lili tidak bisa ya pinjam di sini. Nah, sekarang coba baca yang nomor 2. Ya. Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Ya, kita lihat lagi ya bareng-bareng.
Nah, kita lihat syaratnya apa, Bu? Syarat, uang simpanan di koperasi. iya. Menjadi anggota. Sedangkan di cerita tersebut Ibu Lili belum menjadi anggotanya ya. Jadi dari syaratnya aja tidak terpenuhi ya. Terus lama pengembaliannya, di sini lama pengembaliannya itu 12 bulan ya. Terus total pengembaliannya itu 45.000 kali 12 bulan sama dengan 540. Jadi Bu Lili harus mengembalikan sebanyak itu. Tapi di sini melihat persyaratannya tidak bisa ya Ibu Lili pinjam di sini ya. Coba kalau nomor 3 siapa yang mau baca? Ya. Ya, Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Ya, kita lihat lagi nih. Syaratnya kalau kita pinjam ke tetangga, ke temen itu ada syaratnya enggak sih? Enggak. Iya, enggak ada syaratnya. Tapi di sini ini ada pemotongan ya. Ada pemotongan. Jadi dia ada pemotongan 50.000. Jadi pinjam 500, pinjamnya 500 dikasihnya 450.000 ya. Kan gede ya pemotongannya ya, lumayan ya. Berarti itu agak sedikit memberatkan ya. Syaratnya memang tidak ada. Lama pengembaliannya 20 minggu. Total pengembaliannya, total biaya awal ditambah total cicilan 50 tambah 30 kali 20 minggu. Jadi 50 tambah 600.000. Jadi Ibu Lili itu harus mengembalikan 650.000. Memang tidak ada syaratnya, tapi dipikir-pikir ini teh memberatkan ya. Jadi bunganya Kak termasuk gede bunganya ya. Coba kalau yang nomor 4 baca, siapa yang mau baca Ibu? Saya. Ya, sok. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk membutuhkan daruratnya tersebut. Untuk itu ia harus mengembalikannya sebesar 550 dalam tempo 4 bulan. Ya, kita lihat lagi nih syaratnya harus memiliki tabungan. Ibu Lili sebenarnya tidak punya tabungan ya. Karena kebaikan anggota arisan tersebut katanya boleh-boleh aja ya. Selama pengembaliannya tempo 4 bulan. Total pengembaliannya 550. Jadi di antara yang tadi 1, 2, 3, 4 nih cocoknya di arisan ini pinjamnya ya. Jadi bunganya tidak ada. Terus saya minta satu kelompok untuk mengerjakan soal yang tadi dibaca dan dibahas. Nanti jawabannya ditulis di kertas kosong. Nah, ibu-ibu, jadi intinya sebelum kita meminjam ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Hal-halnya itu diantaranya nih sebelum meminjam apa aja sih ya. Jadi sebelum meminjam itu kita meminjam itu untuk apa dulu? Untuk apa dulu? Terus ada nggak kira-kira sebelum meminjam kita itu punya tabungan atau enggak? Ya kalau nggak ada mah misalkan karena kepepet-pepet amat ya. Terus sifatnya itu merupakan suatu kebutuhan bukan keinginan, ya nggak apa-apa lah kita berhutang ya. Di sini apakah ada cara lain
yang bisa dilakukan sebelum berhutang nih. Karena mungkin tidak ada cara lain ya, tabungan juga enggak punya. Jadi terpaksa tuh berhutang ya. Terus berapa besar kita perlu meminjam? Jadi kita meminjam itu jangan asal pinjam berapa juta gitu. Sementara kita aja pendapatannya nggak begitu banyak ya, pendapatannya minim. Jadi disesuaikan antara jumlah pinjaman dengan penghasilan kita. Jangan sampai kita nanti pinjam ucuk-ucuknya mah susah bayarnya ya. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjamannya? Nah, maksud di sini kita pinjam misalkan ke mana gitu ya. Kita melakukan kesepakatan sama orang tersebut. Kita mau bayarnya per hari, apa per bulan, apa per minggu, atau tempo. Misalkan kalau kitanya petani mah ya, misalkan panennya 4 bulan sekali. Ya udah kita sepakat tuh sama yang ngasih hutang ya. Kita 4 bulan aja biar sama-sama enak ya. Terus di sini juga kan kita harus memilih tempat yang tempat peminjamannya itu modal yang diberikan sedikit dan pengembaliannya pun sedikit. Jadi itu ibu-ibu, semoga pertemuan kali ini bisa diterapkan di keseharian ibu-ibu ya. Jangan sampai kita meminjam asal meminjam ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi